Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali isim mausul. Pola 1, yakni menggunakan silah berupa jumlah ismiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review kembali apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumus dari jumlah ismiyah adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, huwa muslimun. Huwa sebagai mubtada, muslimun sebagai khobar, yakni menerangkan mubtada, dia satu laki-laki adalah seorang muslim. Kemudian rumusan jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Pola 1 adalah isim plus isim, mubtadanya isim, khobarnya isim. Pola kedua isim plus fi'il, mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Dan pola 3 isim plus harful jar atau dzaraf makan. Lafadz-lafadz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah al-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Kedua, asma'ul isyarah, kata penunjuk. Ketiga, ismul alam, nama benda tertentu. Keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi alif lam. Yang kelima, al-asma' al-mausulah, isim mausul. Dan yang keenam, ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, isim yang disandarkan kepada salah satu dari kelima isim ma'rifat di atas. Nah, yang kita pakai kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim mausul. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola 1, yakni dengan silah berupa jumlah ismiyah. Nah, sebelum kita ke pembahasan kalimat, kita pahami terlebih dahulu apa itu isim mausul. Isim mausul adalah isim atau kata benda yang menunjukkan atas sesuatu yang belum tertentu dan membutuhkan silah yang jatuh setelahnya untuk menentukan penunjuknya. Nah, macam-macam isim mausul antara lain alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, ma dan man. Untuk laki-laki yakni alladzi, alladzani, alladzina, dan untuk perempuan allati, allatani, allati. Sedangkan untuk li ghairil akil yakni benda yang tidak berakal kita gunakan ma, dan untuk yang lil akil benda yang berakal seperti manusia kita gunakan man. Oke ya. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya isim mausul membutuhkan silah dalam kalimat. Apa itu silah? Silah adalah jumlah atau kalimat yang jatuh setelah isim mausul yang mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Perhatikan gambaran isim mausul dengan silahnya berikut. Alladzi huwa alimun sabirun. Seorang laki-laki yang dia pandai adalah sabar. Nah, alladzi huwa alimun sebagai mubtada, sabirun sebagai khobar yang menerangkan mubtada. Siapa yang sabar? Yakni yang dia pandai atau dia yang pandai, ya. Kalau seandainya tidak ada silah, maka kalimatnya akan ambigu, susah difahami, ya. Misalnya alladzi sabirun, yang adalah sabar. Nah, yang apa? Harus ada silahnya. Ya, contoh yang kedua yang kita gunakan adalah perempuan, ya, isim mausul untuk perempuan. Allati hiya alimatun sabiratun. Seorang perempuan yang dia adalah pandai adalah sabar. Seorang perempuan yang dia pandai adalah sabar. Nah, silahnya mana? Hiya alimatun. Ya, kalau yang pertama tadi silahnya adalah huwa alimun, yang dia pandai. Nah, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah yang diawali oleh isim mausul. Kemudian silahnya adalah jumlah ismiyah. Nah, macam-macam silah ada 3, ya.
macam-macam silah dalam isim mausul ada 3. Yang pertama silah berupa jumlah ismiyah. Contohnya alladzi huwa alimun aliyun. Jadi seorang laki-laki yang dia pandai adalah Ali. Nah, huwa alimun sebagai silah ini adalah jumlah ismiyah, ya, huwa alimun. Kemudian silah yang kedua adalah silah yang berupa jumlah fi'liyah. Contohnya alladzi jalasa fil masjidi Zaidun. Nah, seorang laki-laki yang dia telah duduk di masjid adalah Zaid. Nah, jalasa fil masjidi ini adalah jumlah fi'liyah. Kemudian silah yang ketiga adalah berupa syibhul jumlah, ya, atau jumlah dzarfiyah, yakni berupa huruf jar atau dzarf makan. Misalnya alladzi fil masjidi alimun. Seorang laki-laki yang di dalam masjid adalah pandai. Nah, yang kita bahas kali ini adalah silah dengan jumlah ismiyah atau pola 1, yakni jumlah ismiyah diawali isim mausul dengan silah jumlah ismiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola 1, yakni silahnya berupa jumlah ismiyah yang diawali dhamir munfasil. Perhatikan contoh berikut. Alladzi huwa alimun fi dinihi sabirun. Seorang laki-laki yang dia pandai di dalam agamanya adalah sabar. Nah, mana silahnya? Silahnya adalah huwa alimun fi dinihi. Dia yang pandai di dalam agamanya. Jadi mubtada'nya alladzi huwa alimun fi dinihi, khobarnya sabirun. Seorang laki-laki yang dia pandai di dalam agamanya adalah sabar. Nah, jika dua orang atau musanna, maka kita gunakan alladzani, ya, alladzani. Kalimatnya menjadi alladzani huma alimani fi dinihima sabirani, yakni dua orang laki-laki yang dia pandai di dalam agamanya adalah sabar. Nah, kalau banyak maka kita gunakan alladzina. Contohnya alladzina hum alimuna fi dinihim sabiruna. Beberapa laki-laki yang dia pandai di dalam agama mereka adalah sabar. Nah, kemudian untuk perempuannya kita gunakan allati untuk mufradnya. Kalimatnya menjadi allati hiya alimatun fi diniha sabiratun. Seorang perempuan yang dia pandai di dalam agamanya adalah sabar. Kalau musanna atau dua kita gunakan allatani. Kalimatnya menjadi allatani huma alimatani fi dinihima sabiratani. Nah, dua orang perempuan yang pandai di dalam agamanya adalah sabar. Kemudian jika banyak kita gunakan allati. Kalimatnya menjadi allati hunna alimatun fi dinihinna sabiratun. Beberapa orang perempuan yang pandai di dalam agama mereka adalah sabar. Nah, ini adalah beberapa contoh jumlah ismiyah diawali oleh isim mausul dengan silah berupa jumlah ismiyah, ya. Nah, kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh huwa atau dhamir munfasil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contohnya adalah alladzi huwa mujtahidun fi amalihi sabirun. Seorang laki-laki yang dia rajin di dalam beramal atau di dalam amalnya adalah sabar. Nah, alladzi huwa mujtahidun fi amalihi sebagai mubtada, sabirun sebagai khobarnya. Siapa yang sabar? Yakni dia yang rajin di dalam amalnya, ya. Mana silahnya? Silahnya adalah huwa mujtahidun fi amalihi. Dia yang rajin di dalam beramal, ya. Jadi silahnya adalah setelah alladzi.
Kemudian jika dua orang, maka kita gunakan alladzani. Kalimatnya menjadi alladzani huma mujtahidani fi amalihima sabirani. Dua orang laki-laki yang mereka rajin di dalam amalnya adalah sabar. Nah, jika banyak kita gunakan alladzina. Alladzina hum mujtahiduna fi amalihim sabiruna. Beberapa laki-laki yang rajin di dalam amal mereka adalah sabar. Nah, untuk perempuannya gimana? Kita gunakan allati untuk mufradnya. Kalimatnya menjadi allati hiya mujtahidatun fi amaliha sabiratun. Seorang perempuan yang dia rajin di dalam amalnya adalah sabar. Nah, kalau dua maka menjadi allatani huma mujtahidatani fi amalihima sabiratani. Dua orang perempuan yang mereka rajin di dalam amalnya adalah sabar. Nah, jika banyak kita gunakan allati. Allati hunna mujtahidatun fi amalihinna sabiratun. Beberapa perempuan yang mereka rajin di dalam amalnya, di dalam amal mereka adalah sabar. Sampai sini bisa difahami ya, mana mubtada, mana khobarnya, mana silahnya. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga, ya. Jumlah ismiyah yang diawali isim mausul pola 1 dengan silah jumlah ismiyah. Misalnya alladzi huwa shadiqun fi qawlihi mujtahidun. Seorang laki-laki yang dia jujur di dalam perkataannya adalah rajin. Alladzi huwa shadiqun fi qawlihi mujtahidun. Nah, alladzi sebagai mubtada ya, alladzi huwa shadiqun fi qawlihi sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar. Silahnya mana? Huwa shadiqun fi qawlihi. Nah, jika dua orang maka menjadi alladzani huma shadiqani fi qawlihima mujtahidani. Jika banyak alladzina hum shadiquna fi qawlihim mujtahiduna. Nah, jika perempuan maka kalimatnya menjadi allati hiya shadiqatun fi qawliha mujtahidatun. Jika dua, allatani huma shadiqatani fi qawlihima mujtahidatani. Nah, jika banyak, allati hunna shadiqatun fi qawlihinna mujtahidatun. Sekarang kita masuk ke insya pasif sebagai latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang laki-laki yang ia rajin di dalam belajarnya adalah sopan. Kedua, seorang perempuan yang ia jujur di dalam perkataannya adalah baik. Ketiga, seorang laki-laki yang ia sopan di dalam pekerjaannya adalah pintar. Keempat, seorang perempuan yang ia bohong di dalam perkataannya adalah munafik. Kelima, seorang laki-laki yang ia sabar di dalam sholatnya adalah soleh. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, kita masuk ke insya pasif berikutnya. Kali ini kita gunakan musanna dan jamak, yakni untuk dua orang dan banyak orang. Tugasnya sama, yakni terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimat yang pertama, dua orang laki-laki yang ia rajin di dalam belajarnya adalah sopan. Kedua, dua orang perempuan yang ia jujur di dalam perkataannya adalah baik. Ketiga, banyak orang laki-laki yang ia sopan di dalam pekerjaannya adalah pintar. Keempat, banyak orang perempuan yang ia berbohong di dalam perkataannya adalah munafik. Dan kelima, dua laki-laki yang ia sabar di dalam sholatnya adalah soleh. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba.
Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim atau dal yang paling tepat. Soal pertama, seorang laki-laki yang pandai di dalam belajarnya adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi sabirun. Ba, alladzi huwa sadiqun fi ta'allumihi sabirun. Jim, alladzi huwa mujtahidun fi ta'allumihi sabirun. Dal, alladzi huwa muta'addibun fi ta'allumihi sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang perempuan yang sabar di dalam sholatnya adalah solehah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, allati hiya alimatun fi sholatiha salihatun. Ba, allati hiya sabiratun fi sholatiha salihatun. Jim, allati hiya mujtahidatun fi sholatiha salihatun. Dal, allati hiya qawiyatun fi salatiha salihatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi sabirun. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, alladzi, ba, huwa, jim, fi, dal, sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, allati hunna sabiratun fi ta'allumihinna alimatun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang perempuan yang sabar di dalam belajarnya adalah pandai. Ba, dua orang perempuan yang sabar di dalam belajarnya adalah pandai. Jim, banyak perempuan yang sabar di dalam belajarnya adalah pandai. Dal, seorang laki-laki yang sabar di dalam belajarnya adalah pandai. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim mausul? Alif, hadza muslimun. Ba, al-muslimu salihun. Jim, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi jamilun. Dal, Jakarta madinatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-6, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim mausul dengan silah jumlah ismiyah pola 1? Alif, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi sabirun. Ba, alladzi jalasa fil masjidi sabirun. Jim, alladzi qara'al qur'ana sabirun. Dal, alladzi fil fasli sabirun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, para laki-laki atau beberapa laki-laki yang pandai di dalam belajarnya adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi sabirun. Ba, alladhani huma alimani fi ta'allumihima sabirani. Jim, alladzina hum alimuna fi ta'allumihim sabiruna. Dal, allati hiya alimatun fi ta'allumiha sabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, seorang perempuan yang pandai di dalam belajarnya adalah sabar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, alladzi huwa alimun fi ta'allumihi sabirun. Ba, alladzani huma alimani fi ta'allumihima sabirani. Jim, alladzina hum alimuna fi ta'allumihim sabiruna. Dal, allati hiya alimatun fi ta'allumiha sabiratun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang perempuan yang rajin di dalam sholatnya adalah solehah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, allati hiya alimatun fi salatiha salihatun.
Ba, allati hiya sabiratun fi salatiha salihatun. Jim, allati hiya mujtahidatun fi salatiha salihatun. Dal, allati hiya qawiyatun fi salatiha salihatun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, alladhi huwa shadiqun fi qawlihi mu'minun. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang laki-laki yang jujur di dalam perkataannya adalah mukmin. Ba, dua orang laki-laki yang bohong di dalam perkataannya adalah mukmin. Jim, para perempuan yang rajin di dalam pekerjaannya adalah mukmin. Dal, seorang laki-laki yang malas di dalam pekerjaannya adalah mukmin. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.